Selamat pagi semuanya bagi anak didik kami. Kembali lagi kita belajar tematik dengan Ibu Selaban. Sekarang kita masuk ke tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Ayo kita mulai belajar. Perhatikan ya nak. Nah, kita di dalam pembelajaran tematik ini ada 3 mata pelajaran yang mau kita pelajari hari ini, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang Ibu tuliskan di situ dapat dibaca di rumah agar menyingkat waktu. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Perhatikan ya. Perhatikan cerita tadi. Dengarkan gurumu bercerita, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Ceritanya yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Paragraf pertama. Ibu baca ya. Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival itu, yaitu kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlihat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah,
lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol sangat susah. Nah, untuk paragraf ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antara warga. Nah, sekarang kita sudah membaca teks bacaan mulai dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di paragraf pertama itu yang menjadi gagasan pokoknya adalah, lihat, ayo kita perhatikan mana yang menjadi gagasan pokoknya. Iya, sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Sedangkan yang menjadi gagasan pendukungnya, ayo kita lihat. Lihat, ayo perhatikan ya. Iya, yang menjadi gagasan pendukungnya, satu, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Kedua, Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Ada lagi, iya, apa lagi? Biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Ayo kita lihat lagi paragrafnya. Iya, ada lagi gagasan pendukungnya. Iya, makanan Betawi menjadi jajanan di festival itu. Nah, itulah gagasan pendukung yang lain. Ayo kita lihat lagi. Iya, kerak telur, berpletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, itulah yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ke-1 atau paragraf pertama. Nah, kita lihat lagi atau mari kita tentukan lagi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Ayo, lihat lagi teks bacaan paragraf kedua. Iya, ayo kita tentukan yang menjadi gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya pada paragraf kedua adalah, sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Iya, benar. Yang menjadi gagasan pendukungnya, iya dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ayo kita lihat lagi. Ada lagi? Iya. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Ayo kita lihat lagi.
Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Gagasan pendukung yang lain yang ada lagi pada paragraf kedua. Iya, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Selanjutnya ada lagi gagasan pendukung yang lain. Iya, biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Yang lain lagi, ya, adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Baru gagasan pendukung yang lainnya. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Gagasan pendukung yang lain terakhir pada paragraf kedua. Ayo. Iya, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, itulah yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Untuk paragraf ketiga, nanti bisa berlatih anak didik kami di rumah menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Sekarang kita belajar tentang makanan lagi. Perhatikan gambar-gambar makanan yang ada di gambar tersebut. Nah, aku suka sekali makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apa kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Iya, bisa menjadi kita bangga. Kita dapat mengenal berbagai macam ragam makanan dan kita pun bisa dapat menikmatinya atau mengenalnya atau memakannya. Iya. Nah, tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut ada beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Pertama, lihat. Nasi jamblang. Dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nasi jamblang berasal dari nama daerah sebelah barat kota Cirebon. Nah, diperhatikan ya nak, gambar nasi jamblangnya. Apa-apa saja menunya, ya. Baru gambar kedua. Ayo lihat. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan. Dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari masyarakat Madiun, Jawa Timur. Baru gambar ketiga, lontong sayur. Nah, lontong sayur ini sangat mudah kamu temui di Jakarta dan di Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Selanjutnya, gambar nasi krau. Nasi krau ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi.
Lanjutnya ada lagi makanan khas. Ayo, iya, nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Nah, mari kita pelajari lebih jauh atau lebih lanjut lagi. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat, menawarkan makanan tersebut. Suaranya terdengar nyaring. Nah, coba diperhatikan gambar yang jualan itu ya nak, diperhatikan. Nah, di sini kita dapat membaca. Ayo kita baca. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Nah, media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, tujuannya membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dan 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Cara kerjanya atau langkah kerjanya: susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Perhatikan gambarnya ya nak, perhatikan. Ya. Nah, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, lihat. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Maka bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengena benda-benda yang keras
seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, sekarang setelah ibu atau kita mempelajarinya, mulai dari tadi keberagaman makanan tradisional, sampai ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan sampai lagi ke bunyi. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo kita renungkan, apa saja? Iya, pertama, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Kedua, apalagi yang kita pelajari? Iya, makanan khas suatu daerah, yaitu tadi nasi pecel, sego krawe, nasi gudeg, dan sebagainya. Ketiga, apalagi yang kita pelajari tadi? Iya, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Selanjutnya, iya, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, demikianlah pembelajaran tematik yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kami. Terima kasih. Tugas pembelajaran tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Selasa 3 Agustus 2021. Kerjakanlah buku tematik 4A halaman 84 dan halaman 86 agar kamu dapat mengerjakannya dengan benar. Baca buku pelajaranmu itu dan baca atau pelajari materi yang Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Tetap jaga kesehatan.